Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berbicara tentang satu kisah dari para nabi, yaitu kisah Nabiullah Ishak alaihissalam. Walaupun kisah Nabiullah Ishak itu ketika para ulama dan juga para asatidzah kita menceritakan tentang kisah Nabiullah Ishak, itu selalu akan digandengkan dengan kisah Nabiullah Yakub alaihissalam. Salah satu alasannya karena memang literatur tentang Nabiullah Ishak itu tidak terlalu banyak. Bahkan Al-Quran juga menyebutkan tidak terlalu banyak. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau cuma 1,5 lembar. Maka para ulama kemudian juga menyandingkan kisah Nabiullah Ishak itu dengan kisah Nabiullah Yakub alaihissalam. Karena Ishak itu bapaknya Yakub alaihissalam. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa selesai sehingga pekan berikutnya kita akan masuk kepada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan mungkin sampai nanti Ramadan kita juga akan berbicara sama kisah Nabiullah Yusuf. Mudah-mudahan sebelum kita masuk Ramadan kisah Yusuf bisa selesai sehingga tidak kepotong di Ramadan. Sehingga nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan kita akan berbicara kisah setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Saffat ayat 112 sampai 113. Allah sampaikan kepada kita, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas lahirnya Ishak. Dan Ishak oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan di awal bahwa dia adalah seorang nabi. Coba bayangkan, Pak. Saya sering mengulang kalimat ini bahwa biasanya orang kalau kemudian diuji oleh Allah susah mendapatkan anak, kalau kemudian dia bisa sabar, kemudian dia bisa tetap istiqomah, nerima, dan istiqomah berikhtiar untuk bisa mendapatkan yang terbaik, insya Allah tuh ketika Allah kasih anak, Allah kasih keturunan yang keluar dari sulbinya, itu adalah keturunan-keturunan yang luar biasa. Ishak itu bagian. Karena Sarah itu sudah mengidamkan seorang keturunan itu sejak lama sekali, baru oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih saat ini, ya. Ketika Allah mengatakan wa basyarnahu bi ishaq wa nabiyyan minas salihin. Yang kemudian waktu itu kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan 3 malaikat. Kemarin kita singgung, malaikat Jibril, Mikail dan Israil dalam membawa pesan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa Sarah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, namanya adalah Ishak. Kenapa disebut Ishak? Oleh sebagian para ahli sirah disampaikan karena ketika ketika Sarah mendengar bahwa dia akan memiliki anak, dia ketawa, apa? Maka kemudian dikasih nama Ishak karena dalam bahasa Ibrani Ishak itu dhahikah kalau dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Ibrani Ishak. Maka dikasih namanya Ishak. Dan uniknya Nabiya, sejak dia lahir sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan dia seorang nabi. Minas salihin, dan dia kelak kemudian akan tumbuh dewasa sebagai orang yang salih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak para ahli sirah menyinggung cerita atau kisah tentang Nabiullah Ishak alaihissalam sejak masa kecil sampai masa remaja. Kalau di dalam kitab ini Ishak dilahirkan, habis itu kemudian disinggung kisah berikutnya Ishak dinikahkan. Jadi habis lahir, kisahnya langsung nikah, Pak. Jadi tidak ada bagaimana kehidupan Nabiullah Ishak ketika berumur masih kanak-kanak, berumur masih remaja, tidak sedetail bagaimana Allah menceritakan tentang Yusuf. Dan juga tidak sedetail bagaimana Allah menceritakan tentang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Ishak setelah lahir, ada yang mengatakan lahirnya itu bi arba'i asyarah sana ba'da akhihi Ismail. Dia lahir 14 tahun setelah, ada yang mengatakan lahirnya Ismail,
Ada juga yang mengatakan setelah peristiwa disembelihnya Ismail alaihissalam. Wa kana umru ummihi Sarah hina busyirat bihi tis'ina sanah. Sementara umur dari Bunda Sarah waktu itu ketika busyirat, ketika diberi kabar gembira itu tis'ina sanah. 90 tahun. Ini kalau kita, Pak, sudah monopos, Pak. Sudah tua sekali. Saya punya, kalau bahasa Madura itu punya kai namanya. Atau nenek bahasa kita. Itu usia sudah 84 tahun. Itu sudah tua sekali. Ini umur 90 tahun. Saya juga kadang berpikir, apakah 84 tahun hari ini dengan 90 tahun waktu itu, apakah setua itu? Saya yakin enggak. Mungkin ya. Karena ketika zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu umur mereka itu ratusan tahun. Ibrahim sendiri itu umurnya ratusan tahun. 100 lebih. Artinya di usia 90 itu mungkin hari ini usianya masih ya 50-an lah mungkin. Mungkin, ini hanya mereka-reka saja. Tapi yang jelas hari ini kita mendapati orang usia 70 tahun, 80 tahun, itu udah nenek-nenek, kakek-kakek jemaah dirahmati Allah. Tapi di zaman itu usia 90 tahun. Bunda Sarah usia 90 tahun. Itu masih bisa melahirkan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda Sarah sempat terkejut, masa saya bisa melahirkan? Sudah seusia seperti ini, ditambah Ibrahim juga sudah tua, saya juga mandul, tua lagi mandul. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Maka lahirlah kemudian Ishak alaihissalam. Kemudian lamma tazawwaja Ishaq Rifqah. Ya. Ketika kemudian Ishak itu jemaah dirahmati Allah dinikahkan atau menikah dengan Rifqah. Rifqah ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah istrinya Ishak yang kemudian nanti dari Rifqah itu akan lahir 2 anak, Pak. Fawaladat ghulamaini, kemudian Rifqah melahirkan 2 orang anak, awwaluhuma Isu. Yang pertama itu namanya Isu. Kalau orang Arab bilangnya Al-Is. Kemudian Al-Is ini jemaah dirahmati Allah nanti ketika dewasa dia menjadi Abu Rum. Jadi orang-orang Romawi itu lahir dari sulbinya Isu atau Al-Is. Wathani kharaja wa huwa akhidun bi'iqabi akhihi fasammuhu Yaqub. Dan yang kedua itu adalah Nabiullah Yaqub alaihissalam. Uniknya ketika Al-Is ini lahir, itu dipikir sudah selesai, Pak. Ternyata ada anak yang kedua, yang nyusul bahasa kita. Jadi Yaqub itu artinya karena dia disusulkan. Jadi dia lahir setelahnya Al-Is tadi. Jadi kalau di dalam Quran kan ada wal aqibatu lil muttaqin. Ya kan? Itu kan Yakub juga. Jadi karena kemudian Yakub ini lahirnya setelah lahirnya Al-Is, bahasa kita apa, Pak? Lahir kembar. Tapi kakaknya Is kemudian adiknya Yakub alaihissalam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yakub wa huwa Israil alladhi yantasibu ilaihi banu Israil. Dan Yakub inilah yang nantinya akan melahirkan 12 anak yang kita kenal itu. Kemudian 12 anak ini semuanya disebut dengan Banu Israil atau Bani Israil. Kenapa? Karena Yakub pada akhirnya nanti diberikan julukan sebagai Israil. Isra itu artinya adalah hamba, il itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dari Israiliyat yang kemudian menjamur, yang kalau kemudian kita searching di internet, tadi saya sebelum mengisi saya juga coba searching, itu ternyata ada banyak kisah-kisah Israiliyat yang berkembang seputar Nabiullah Ishak alaihissalam dengan Yakub. Dan ini sebagian di antara kita saya pikir perlu untuk kemudian kita tahu saja.
bahwa ada kisah yang diangkat oleh kitab orang-orang Yahudi, yang dimana kisah ini kemudian kalau versinya kita itu banyak palsunya, dan kalau kita nalar itu sangat tidak mungkin. Dikatakan bahwa Ishak itu yuhibbu Is. Ishak itu dia cinta kepada Al-Is. Sementara Rifqah itu cinta kepada Yakub. Artinya ayahnya cinta sama kakaknya, ibunya cinta sama adiknya. Di keluarga kita kadang juga begitu, Pak. Kalau sudah punya anak 2, sudah punya anak 3, sudah punya anak 4, itu kadang hati kita cenderung ke salah satunya. Dan itu wajar. Itu wajar. Cuma dalam sikap kita sehari-hari kepada mereka, tolong berbuat seperti sama rata, adil. Ya. Sebagaimana juga Nabiullah Yakub alaihissalam, itu beliau cenderungnya kepada Yusuf dan Bunyamin. Ya. Dan itu wajar. Nanti kita juga akan tahu kenapa, sebab Yakub alaihissalam itu punya kecenderungan kepada keduanya. Kepada siapa ini? Yusuf dan Bunyamin. Dan itu kemudian ditangkap oleh kakak-kakaknya sebagai sebuah ketidakadilan. Ayahku terlalu cinta kepada adik-adikku, sementara kami tidak dicintai. Kasih sayang yang diberikan kepada keduanya jauh lebih besar dibandingkan kepada kami. Nah, kita sebagai orang tua suka-suka begitu, Pak. Maka boleh, kita diperbolehkan di dalam hati kita cinta kepada salah satunya. Karena mungkin yang satu lebih solih, lebih bisa diatur, lebih bisa dinasehati gitu katakan. Tapi yang satunya bahasa kita lebih kendel, bebal, suka bikin kecewa gitu. Itu hati kita cenderung kepada salah satu boleh, tapi tolong jangan ditampakkan kecenderungan itu. Nah, itu agak susah nih, Pak. Bagaimana berlaku adil di tengah hati kita yang miring sebelah. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Ishak cenderung kepada Al-Is, kemudian Yakub cenderung kepada Rifqah cenderung kepada Yakub. Nah, kisah palsunya seperti ini, Pak. Waktu itu falamma kabura Ishak wa ba'ufa basaruhu. Ketika kemudian Ishak ini sudah sepuh, bahasa kita, sudah tua, kemudian penglihatannya sudah mulai rabun. Ya. Kemudian Ishak waktu itu memanggil anaknya yang dia cintai, yaitu Al-Is. Kemudian istahi ala ibnihi ta'aman wa amarahu ayyadhabah. Fayastada lahu saydan wa yadbakhahu lahu. Kemudian dia memerintahkan kepada Al-Is itu untuk berburu, Pak, karena memang Al-Is ini sukanya berburu. Kebetulan anak yang pertama itu dia punya karakter di mana kulit tubuhnya ini banyak ditumbuhi oleh bulu, Pak. Jadi sepanjang tangannya, kemudian dadanya, kemudian lehernya ini ada banyak bulu. Itu salah satu kekhususan daripada Al-Is ini. Dia punya di sekujur tubuhnya ini ada banyak bulunya. Salah satu tandanya. Nah, suatu hari dia diminta oleh Nabiullah Ishak untuk berburu. Dan ketika sudah selesai berburu, kata Nabiullah Ishak, dan kamu sudah dapat, tolong nanti dimasak, diolah menjadi satu makanan yang enak, kemudian disuguhkan kepadaku. Kalau sudah nanti aku makan, aku akan doakan kamu dan aku akan serahkan semua, bahasa kita, legasinya itu, semua warisannya itu akan diserahkan kepada Al-Is. Konon ada yang mengatakan bahwa di zaman itu, jemaah yang dirahmati Allah, warisan itu terbesar kakak tertua. Jadi dia kalau bisa menyuguhkan makanan yang bagus, yang enak, maka dia akan mendapatkan doa keberkahan dari seorang nabi, dan nanti yang akan mewarisi kenabian itu, estafet dakwahnya itu adalah Al-Is. Rupanya perintah ini, jemaah yang dirahmati Allah, didengar oleh istrinya Rifqah. Karena Rifqah ternyata nguping, Pak. Bapak kalau baca sirah dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Rasul, ada banyak kisah-kisah di mana istri sering nguping.
dialog suaminya. Dan sampai sekarang juga begitu. Sampai sekarang juga begitu. Termasuk jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika 3 malaikat itu datang kepada Nabiullah Ibrahim mengkhabarkan tentang kabar baik soal kelahiran Ishak, itu kan istrinya juga nguping, Bunda Sarah. Sama, Rifko juga waktu itu mendengar dialog itu antara ayahnya, yaitu antara Ishak dengan Al-Is, bahwa dia diminta untuk menyuguhkan makanan terbaik dan dia akan mendapatkan doa serta estafet dakwahnya dan kenabiannya akan diwariskan kepada Al-Is. Saat Rifko dengar, jemaah yang dirahmati Allah, karena Rifko cinta kepada anaknya, siapa itu tadi? Yakub. Dan kemudian tidak ingin warisan itu atau legasi itu kemudian nanti jatuh semuanya kepada Al-Is, maka dia bilang kepada Yakub, dia Yakub ini punya peternakan, ibunya punya peternakan, kamu potongkan 1 biri-biri. Biri-biri itu apa, Pak? Hah? Cempe, Pak. Domba tapi masih muda. Dipotongkan, kemudian bulunya itu yang masih halus itu kemudian ditaruh di mana? Di tangannya Yakub alaihissalam. Dan ibunya memasak biri-biri itu dengan masakan yang dicintai oleh Ishak. Kemudian ibunya, yaitu Rifko, minta kepada Yakub untuk menyuguhkan itu kepada ayahnya. Karena Ishak dha'ufa basaruhu, dia penglihatannya kemudian lemah, atau bahasa kita sudah rabun gitu jemaah. Dia nggak bisa melihat. Maka ketika ada yang menyuguhkan, dia tanya, siapa kamu? Man antah qala waladuk. Yakub nggak jawab Yakub atau Al-Is. Jawabannya waladuk. Kan nggak mau bohong, Mbak. Coba bayangin, waladuk, anakmu. Waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, ketika mendengar kalimat waladuk, anakmu, tiba-tiba Ishak itu bergumam, amma sautu fa sautu Yakub. Suaranya kayak suaranya Yakub. Wa ammal jissu wa thiyab fal-Is. Tapi ketika tak pegang tangannya, tak pegang bajunya, kayaknya bajunya atau tangannya Al-Is. Pada akhirnya jemaah yang dirahmati Allah, dimakanlah kemudian masakan itu, kemudian didoakan. Sampai akhirnya yang mendapatkan keberkahan dan estafet kenabian serta estafet dakwah adalah Ishak. Yakub alaihissalam. Ini yang mereka yakini. Tapi dalam logika kita, mustahil Nabiullah Yakub kemudian mengambil jatah kenabian itu dengan cara seperti ini. Kan tidak mungkin. Masa kemudian Nabiullah Yakub mengambil estafet dakwah, estafet kenabian dari bapaknya Ishak alaihissalam dengan cara harus membohongi atau mengambilnya dari Al-Is. Tidak yakin. Tapi ini kalau Bapak searching di internet, banyak yang begini nih, Pak. Banyak yang begini. Padahal Imam Ibnu Katsir mengatakan ini sumbernya dari ahlul kitab. Dari bahasa kita, kitab perjanjian mereka. Dan ini nggak benar, Pak. Yakub tidak seperti itu. Karena Yakub itu mendapatkan kenabian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang estafet dakwah yang diwariskan dari Ishak kepada Yakub alaihissalam. Nah, sampai akhirnya katanya itu nanti pada akhirnya Al-Is datang, kemudian dia suguhkan. Kemudian ditanya, loh siapa kamu? So, saya Al-Is, ayah. Gitu. Loh, tadi siapa? Tadi saya sudah makan. Itu akhirnya kemudian Al-Is marah dan dia bersumpah, bernazar bahasa kita, kalau nanti ayah meninggal, aku akan bunuh Yakub. Sampai segitunya coba. Dan ini tentu ini kisah-kisah yang tidak perlu kita percayai. Tapi yang jelas jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian Ishak lahir, kemudian dia menikah, kemudian dia mendapatkan anak Al-Is dan Yakub. Al-Is pada akhirnya nanti hijrah, dia akan menjadi Abu Rum, ayahnya orang-orang Romawi. Sementara Yakub pada akhirnya dia hijrah juga, hijrah dari Syam ke Haran. Haran itu hari ini dekat-dekat Turki, jemaah yang dirahmati Allah. Nah, menariknya adalah fakharaja Yakub alaihi salam min indihim min akhir dzalikal yaum. Yakub waktu hijrah ke Haran, jemaah yang dirahmati Allah, karena Yakub itu ke Haran ingin ketemu atau silaturahim dengan salah satu pamannya
atau saudaranya Rifqah, namanya Laban. Dia ada di Haran. Maka dia berjalan dari mana? Dari Syam ke Haran itu di akhirul yaum. Menjelang malam, jemaah dirahmati Allah. Fa'adrakahul masa fi maudi'in fanama fihi. Kemudian di tengah perjalanan dia kemalaman, maka kemudian dia tidur di situ dengan cara apa? Wa akhadha hajaran fawada'ahu tahta ra'sihi wa nama. Dia mengambil beberapa batu untuk dijadikan sebagai bantal. Begini, Bang. Fara'a fi naumihi dzalika mi'rajan mansuban minas sama'i ilal ard. Ketika dia tidur, jemaah yang dirahmati Allah, dia bermimpi, di dalam mimpinya itu seperti dia dimi'rajkan. Diangkat dari bumi ke langit. Wa idzal malaikatu yas'iduna fihi wa yanziluna. Ada malaikat yang turun naik, dia melihat malaikat turun naik. Wa rabbu tabaraka wa ta'ala yukhatibuhu. Kemudian Allah berbicara kepadanya, wa yaqulu lahu inni sa'ubariku 'alaika wa akthiru dzurriyyataka wa aj'alu laka hadhil arda min ba'dik. Kata Allah kepadanya, aku akan memberkahkan kepada atasmu dan akan memperbanyak keturunanmu dan akan menjadikan bumi ini yang kau tidur di saat ini itu adalah sebuah keberkahan untukmu dan juga untuk keturunanmu. Maka jemaah dirahmati Allah, falamma habba min naumihi faraha bima ra'ah. Ketika dia kemudian terjaga atau bangun dari tidurnya, dia sangat senang sekali. Wa nadharallaha la in raja'a ila ahlihi saliman la yubayyinanna fi hadzal maudi ma'badan lillahi azza wajal. Itu awal, Pak. Dia bernazar kepada Allah, kalau sampai nanti saya bisa pulang lagi ke Syam, dari Haran saya bisa pulang ke Syam, saya akan membangunkan di tempat ini ma'bad, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian kita sebut dengan Baitul Maqdis. Jadi itu. Yang bangun pertama kali siapa? Siapa, Pak? Yakub alaihissalam. Jadi yang bangun pertama kali Yakub. Wa anna jami'a ma yurzaquhu min syai'in yakunu lillahi asyra. Kemudian dia mengumpulkan batu-batu, tsumma amida ila dzalikal hajar. Minta tolong, Mas, di atas. Tsumma amida ila dzalikal hajar faja'alaihi dhuhnan yata'arrafahu bihi wa samma dzalikal maudi baitil. Bait itu bait artinya rumah, il artinya Allah, atau yang kita sebut Baitullah. Wa huwa maudi'un Baitul Maqdis al-yaum. Dan itu adalah masjid atau yang kita kenal dengan Baitul Maqdis hari ini. Jadi itu berawal dari beliau tidur di tempat itu, kemudian beliau bermimpi, kemudian setelah beliau bermimpi, beliau bernazar, kalau sampai saya bisa kembali lagi ke Syam, karena kalau dari Syam ke Irak itu cukup jauh, jemaah dirahmati Allah, atau ke Haran itu. Kalau sampai saya bisa kembali, kata beliau, dan saya lewat tempat ini lagi, saya akan membangunkan di tempat ini masjid, di mana orang kemudian bisa beribadah kepada Allah. Maka itu diletakkan batu yang tadi dibuat sandaran tidur itu, diletakkan di tempat itu, bahasa kita ditandai. Dan akhirnya beliau kemudian berangkat ke Haran. Falamma qaddama Ya'qub ala khalihi arda Harran idza lahu ibnatan. Ketika kemudian Nabiullah Ya'qub sudah sampai di Haran, ketemu dengan Laban, yaitu pamannya. Ya. Ternyata Haran itu, ternyata Laban itu dia punya anak dua, Pak. Ismul Kubra Lia, anak yang tertua atau yang sulung ya bahasa kita. Yang sulung itu adalah Lia, wasmus sughra Rahil, dan anak bungsunya adalah Rahil. Fa khataba ilaihi Rahil wa kanat ahsanuhuma wa ajmaluhuma. Wa kanat ahsanuhuma wa ajmaluhuma. Dan Rahil itu adalah anak yang paling baik secara performa dan paling cantik secara wajah. Akhlaknya baik, orangnya cantik. Dan kemudian Nabiullah Ya'qub jatuh cinta di pandangan pertama, bahasa kita.
Jadi beliau itu langsung jatuh cinta kepada Rahil, anak yang bungsu yang dimiliki oleh Laban. Maka dia gentle, karena dia jatuh cinta, dia langsung datangi ayahnya, yaitu Laban. Dan dia meminta, fakhataba ilaihi Rahil. Dia meminta agar kemudian dia dinikahkan dengan Rahil. Fa'ajabahu ila dzalika bi syartin ayyara'a ala ghanamihi 7 sinin. Lalu kemudian Laban memberikan jawaban, boleh kau nikahi anakku, tapi sebelumnya syaratnya adalah, atau maharnya adalah kau bekerja kepadaku selama 7 tahun. Jadi maharnya bekerja selama 7 tahun. Coba antum hitung. Kalau sehari orang bekerja, itu fee-nya atau ongkosnya berapa kira-kira Pak? Anggaplah 150. Itu kali 365 hari, kali 7, itu kira-kira maharnya berapa Pak? Halo? Berapa kira-kira? 150 kali 365 kali 7. Hampir mendekati 500 juta. Itu maharnya Nabiullah Yakub kepada Rahil. Maka setelah 7 tahun jemaah yang dirahmati Allah, langsung dinikahkan. Tapi ketika dinikahkan itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapaknya mengatakan bahwa aku akan nikahkan anakku untukmu tanpa menyebut siapa anaknya. Ketika kata Nabiullah Yakub alaihi salam, ya saya terima nikahnya, bahasa kita hari ini. Dan kemudian dia masuk ke dalam kamarnya, ternyata di dalam kamarnya bukan Rahil tetapi Liyah. Coba bayangkan Pak. Wa kanat dha'ifatal ainain qabihatal manzar. Dan Liyah itu adalah orangnya agak jelek, dan kemudian dha'ifatal ainain, kedua matanya ini sudah lemah Pak, sudah rabun bahasa kita. Kagetlah kemudian Nabiullah Yakub. Saya minta ya Rahil, kenapa yang dikasih Liyah? Ada nggak yang begini nih Pak? Saya minta Rahil, kenapa yang dikasih Liyah? Kalimat akadnya, saya nikahkan anakku. Tidak disebut namanya. Maka kemudian proteslah Nabiullah Yakub alaihi salam. Kebayang antum, 7 tahun dia bekerja, dia pengen yang dia inginkan adalah Rahil. Ternyata yang dikasih Liyah, lebih jelek bahasa kita. Maka protes kemudian Yakub kepada Laban. Aku minta Rahil, kenapa yang dikasih Liyah? Lihat kalimatnya. Innahu laisa min sunnatina an nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Bukan sunnah kami menikahkan yang kecil sebelum yang tua. Menikahkan yang bungsu sebelum yang sulung. Hari ini sunnah ini sebenarnya sudah dinasakh. Sudah dihapus. Tapi hari ini masih ada tuh Pak. Orang yang memiliki sunnah tidak mau menikahkan adiknya sebelum kakaknya. Dan itu terjadi ketika zaman Nabiullah Ishaq alaihi salam. Innahu laisa min sunnatina an nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Bukan bagian dari sunnah kami, tradisi kami, kebiasaan kami menikahkan yang bungsu sebelum yang sulung, yang muda sebelum yang tua. Jadi yang tua dulu yang memang perlu dinikahkan. Fa idza ahbabta ukhtaha, kalau kamu pengen adiknya, fa'mal 7 sinina ukhra wa uzawwijakuha. Kalau kamu pengen adiknya, pengen si Rahil, maka kamu perlu nambah 7 tahun lagi bekerja kepadaku, aku akan nikahkan dengan adiknya. Dulu Pak, sunnah ini masih ada, di mana satu orang bisa nikahin adik kakak. Tapi itu dinasakh. Termasuk juga sunnah an-nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Tradisi di mana kemudian orang tidak mau menikahkan adiknya sebelum kakaknya. Itu sudah dinasakh semua. Maka 7 tahun lagi bekerja Pak. Itu luar biasa. Ini namanya perjuangan jemaah yang dirahmati Allah. Setelah 7 tahun baru dapat Rahil. Tapi ketika sudah dapat Rahil jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada Liyah, istri pertama bahasa kita itu, 4 orang anak pertama. Ya. 4 orang anak. Bi anna wahabalaha auladan fakana awwalu waladat liyaqub Ruwabil, Syamun, Lawi, Yahuda. Jadi anak 4 itu dari Liyah. Yang pertama adalah Ruwabil, ada yang mengatakan Ruben, kemudian Syamun,
Ada yang mengatakan Samson, kemudian Lawi, dan Yahuda. Jadi 4. Dan ketika menikah dengan Rahil, itu gak punya anak lama. Lama gak punya anak. Nah, Laban itu memberikan kepada setiap anaknya itu pembantu. Atau bahasa kita rewang. Atau bahasa dulu budak. Ya, setiap anak, Lia punya budak, Rahil punya budak. Lia punya pembantu rewang, Rahil juga punya rewang. Ketika Rahil kemudian tidak bisa memiliki anak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dia cemburu ketika Lia sudah punya anak 4, dia gak punya anak. Dia merasa bersalah sekali, dia merasa tidak percaya diri, maka kemudian dia meminta kepada Yakub alaihissalam untuk menikahi siapa? Pembantunya atau budaknya. Budaknya Lia, jemaah yang dirahmati, budaknya Rahil itu namanya Bilha. Budaknya Lia namanya Zilfa. Jadi maka kemudian Yakub itu nikah dengan Bilha. Setelah itu punya anak 2, Pak. Punya anak 2, cemburulah kemudian siapa? Lia. Kok bisa kemudian Rahil dengan legowo dia memberikan budaknya kepada suaminya dan mendapatkan anak. Maka sama Lia dikasih juga budak dia kepada Yakub. Jadi Zilfa juga dikasih dan punya anak juga 2. Coba bayangkan, sudah punya 4 dari siapa? Lia, ditambah dari budaknya Rahil yaitu Bilha 2, ditambah dari budaknya Lia 2, Zilfa 2. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Lia punya anak lagi 2 lagi. Ya. Berarti dari Lia 6, dari Bilha 2, dari Zilfa 2. Berapa? 10. Dan di titik itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Yakub masih sangat ingin punya anak dari siapa? Dari Rahil. Karena sejak awal dia cintanya pada siapa? Pada Rahil. Dia mengimpikan, sangat ingin sekali untuk kemudian punya anak dari Rahil. Dan antum bisa, kalau kita baca sirah itu Pak, kita akan mendapati data bahwa biasanya, tapi ini boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Kalau kemudian seorang suami istri itu lama tidak punya anak, kemudian istrinya ridho, suaminya nikah lagi, sebagai pancingan bahasa kita, itu biasanya, tapi ini bukan satu kepakeman ya, itu biasanya. Itu nanti juga lahir dari situ. Contohnya terlalu banyak. Sarah itu memberikan Hajar. Rahil itu memberikan Bilha. Bahkan Utsman Ghazi, ya, mohon maaf, Utsman Ghazi, Ertugrul Ghazi, yaitu Halimah, itu juga Utsman Ghazi itu memberikan istrinya memberikan juga dia ridho agar suaminya itu menikah lagi, dapat anak juga. Tapi terus terang ini bukan kaidah, tapi boleh dipakai. Saya hanya memberikan data saja, boleh dipakai. Dan betul terbukti Rahil ketika dia ridho memberikan Bilha kepada Yakub alaihissalam, dan dia tetap berminta kepada Allah, munajat kepada Allah agar dikasih anak. Akhirnya Allah kasih anak, dan anak yang keluar dari rahim dia adalah anak yang luar biasa. Yang pertama Yusuf alaihissalam adalah anak yang keluar dari rahim Bunda Rahil. Maka kenapa kemudian Nabiullah Yakub itu punya kecenderungan kepada Yusuf? Selain memang Yusuf baik, memang dari sisi kecenderungan sama istri, Rahil yang paling dicintai. Rahil punya anak terakhir lagi, namanya Yusuf. Yusuf alaihissalam lahir. Dan beberapa saat setelah itu lahir anak yang kedua dari Rahil, namanya Bunyamin. Maka kalau kita nanti tahu kisah ini dan kita akan berbicara tentang Yusuf alaihissalam, kita bisa nyambung tuh Pak. Kenapa jumlah anaknya 12, dari istri berapa? Kenapa yang dicintai Yusuf dan Bunyamin gitu? Karena sebab dari awal kita paham bahwa memang sejak awal Yakub itu sudah cintanya sama Rahil, tapi miskomunikasi Pak. Miskomunikasi.
Akhirnya kemudian nikah dengan Lia. Lia bisa ngasih anak, dia nggak bisa ngasih anak. Dikasihlah budaknya kepada Yakub. Kemudian bisa dapat anak. Allah juga tolong dia untuk bisa dapat anak. Nah, kita juga bisa paham kenapa ketika 10 saudara Yusuf alaihissalam itu kemudian dia membawa Yusuf untuk bermain dan berlomba sampai akhirnya kemudian Yusuf diceburkan ke sumur. Waktu itu kenapa Bunyamin tidak diikutkan? Kenapa? Karena Bunyamin masih terlalu kecil. Maka nggak ikut. Karena Yusuf itu kakaknya Bunyamin. Dia sudah agak lebih besar, bahasa kita. Umur saat Yusuf itu dibawa oleh saudaranya untuk dimasukkan ke dalam sumur, itu umur belum ihtilam, belum balik. Kalau kakaknya saja belum balik, adiknya seperti apa? Kan masih kecil. Karena dia masih kecil, maka dalam rombongan 11 orang itu, adiknya gak dibawa. Sekiranya adiknya boleh dibawa, dua-duanya masuk nyemplung itu ke sumur, Pak. Maka ini penting, kenapa kita perlu mengurutkan itu. Karena selama ini kita berbicara sirah itu sepotong-sepotong. Ini kalau kita urut, kita akan dapat datanya. Oh, ternyata begitu toh. Kenapa akhirnya Yusuf dan Bunyamin yang dicemburui? Karena memang dari Rahil, Bunda Rahil, dan Bunda Rahil adalah satu dari 4 orang istri Nabiullah Yakub yang memang paling dicintai sejak awal. Insya Allah kita akan berbicara tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan umur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair waj'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.